Setelah kita menunggu 4 tahun, akhirnya mitos internet ini pun yaitu Justice League Snyder Cut akhirnya dirilis tanggal 18 kemarin di layanan streaming HBO Go di kawasan Asia. Gerakan kompak yang dibuat seluruh fans DC pun akhirnya membuahkan hasil, sebuah film yang menurut saya sangat-sangat hebat. Karena ini video review, pasti ada spoiler dikit. Jadi buat kalian yang belum nonton film ini, diusahakan nonton film ini dulu. Dan jangan lupa nonton legal langsung di layanan HBO Go. Hitung-hitung menghargai fans DC dan sekaligus Zack Snyder-nya. Yang dimana di sini proyek film Justice League Snyder Cut, Zack Snyder tidak dibayar sedikit pun. Jadi nonton legal ya. Justice League Snyder Cut, film yang berdurasi 4 jam ini berasa seperti 30 menit bagi saya. Karena saya saking puasnya menonton film ini. Di setiap scene film ini kita dibuat merinding, apalagi ketika scene di mana perang Old Gods dengan Uxas. Backsound yang mendukung plus teriakan jantan ala Zeus semakin membuat film ini menjadi keren. Banyak scene yang tetap surprising walau udah lihat spoiler ataupun discussion tahun lalu, jadi udah tahu garis besar sebagian ceritanya. Dan banyak yang bilang juga terlalu banyak slow motion. Bagi saya slow motion gak masalah. Di scene slow motion ini saya malah menikmati backsound khasnya Zack Snyder, tapi berhasil menguras emosi. Lagian gak ngaruh kok ke setiap karakter dan cerita. Dan slow motion ini sudah menjadi trademark bagi Zack Snyder sendiri, dari film Watchmen ataupun 300. Entah itu sedih, merinding, emosional, semuanya ada di film ini. Semua karakter disuguhkan dengan porsi yang pas, seperti karakter The Flash yang menunjukkan kemampuan kecepatan aslinya sampai-sampai bisa mengulang waktu karena saking cepatnya. Dan Flash di sini tidak terlalu menunjukkan sifat konyolnya atau mungkin muka konyolnya seperti apa yang terjadi di Justice League 2017. Dan untuk tokoh karakter yang menjadi hati di film ini yaitu Cyborg, menurut saya sendiri tampilan Victor terbilang cukup memuaskan. Di film ini dijelaskan sebelum Victor Stone menjadi Cyborg, yang dimana diperlihatkan kenapa si Victor ini membenci ayahnya. Dan Cyborg di sini ditampilkan dengan kekuatan yang seluruhnya hebat, seperti mengontrol nuklir yang ada di seluruh dunia, mengendalikan uang di seluruh dunia, dan juga topeng yang menjadi ciri khas Cyborg itu sendiri, yang terbilang cukup keren bagi saya. Untuk karakter Batman sendiri overall keren abis. Batman versi Snyder Cut ini dia buat lebih badass dari yang sebelumnya. Gak sedikit-sedikit encok ataupun do you bleed. Batman-nya versi Snyder Cut ini juga jarang menunjukkan sifat bercandanya, seperti apa yang ada di komik. Overall Batman-nya Ben Affleck patut diacungi jempol. Tampilan Superman di Snyder Cut tentu membuat kita kagum, apalagi dengan kostum Black Suite-nya ataupun Recovery Suite. Di sini Superman disajikan dengan kuasa rada dark, seperti memukul Steppenwolf tanpa ampun, membelah tanduk Steppenwolf, dan lain-lain. Apalagi saat Bruce Wayne ketika bermimpi ke Nightmare, yang dimana Superman menjadi villain dan menjadi tangan kanan Darkseid, membuat saya sewaktu menonton sangat goosebump. Untuk Wonder Woman dan Aquaman juga di film Snyder Cut menurut saya sendiri terbilang cukup wah. Saat ada scene di mana pikiran Cyborg dengan efek samping mengembalikan Superman, ketika di mana Wonder Woman dan Aquaman dibunuh Darkseid, saya bingung apakah ini akan terjadi di masa depan atau hanya bayang-bayang Bruce Wayne dan Cyborg aja. Untuk tampilan para apokaliptian seperti The Saad, Granny Goodness, Steppenwolf, dan The Saad overall keren dan badass abis. Aura yang dihasilkannya juga pure villain. Apalagi ketika teriakan jantan Uxas yang gila banget dan juga tampilan muka sangat akurat dengan komik. Steppenwolf yang akhirnya mendapatkan akhir buruk yang epik seperti ditusuk Trident Aquaman, dipukul Superman, dan dipenggal oleh Wonder Woman, lalu diinjak oleh Darkseid. Scene ini ngeri banget sih, pantas dapat R. Dan untuk para karakter tambahan lainnya seperti Yalan Gur, Zeus meskipun tidak ada miripnya seperti di komik, Ares, Artemis, si Martin yang cuma ditampilin terbang-terbang doang, lalu distruk dengan tampilan rambut ke atasnya, saya akuin ini keren abis deh pokoknya. Dan untuk karakter Joker, ya biasa aja lah Joker Jared Leto gimana. Saya pikir waktu lihat trailer Justice League ini, Joker bakal dibuat keren, tapi ya biasa-biasa aja menurut saya. Secara keseluruhan film Justice League Snyder Cut saya kasih rating 9/10 deh, karena sesuai dengan ekspektasi saya. Nah mungkin video review film ini sampai di situ dulu. Saya ingatkan sekali lagi buat kamu yang belum nonton, pastikan kamu nonton secara legal di HBO Go. Misal pun kamu tidak punya uang untuk berlangganan, kalau gak salah di HBO Go ada trial 7 hari buat kamu yang baru mendownload aplikasi HBO Go. Hitung-hitung menghargai perjuangan fans DC yang udah susah-susah menyuarakan agar film Snyder Cut ini tayang dan membantu agar sequel Justice League ini dilanjut oleh Zack Snyder.
Jangan lupa follow akun TikTok saya seputar Hero Reborn, di mana di sana saya membagikan informasi menarik seputar dunia Marvel, DC, Imagine Comic, Dark Horse Comic, Star Wars ataupun Monsterverse. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan tombol like-nya atas dukungan kalian terhadap channel gua. Thank you semuanya.